Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal dengan Herba Membangun Negeri. Apa kabar sedulur dan juga sahabat Bang AS yang ada di rumah? Selamat malam. Juga kita sapa-sapa buat teman-teman yang ada di TikTok kami di Hasan Sabila Official juga selamat malam. Juga buat teman-teman yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official juga kami sapa semuanya selamat malam. Hadir kembali beres bedah resep Hasan Sabila di edisi hari Selasa kali ini. Setelah minggu yang lalu Bang Es tidak bisa hadir, akhirnya minggu ini kita akan kembali mendapatkan asupan dan ilmu-ilmu baru dalam beres bedah resep Hasan Sabila. Tentunya nanti Bang AS akan mengupas satu materi yang malam kali ini kayaknya juga banyak yang nunggu-nunggu ya tentang gagal ginjal ini. Pasien Bang AS juga mengalami kenaikan, apalagi setelah Bang AS mengeluarkan inovasi beliau yaitu dalam bagaimana menurunkan kreatin, bagaimana menurunkan urium, memperbaiki saraf ginjal dengan kreas, altilis dan juga mikrosolen. Nah, apakah malam kali ini pembahasannya Bang AS akan membahas mengenai kreatin, urium atau apa sih? Nah, ada metode perbaikan gagal ginjal. Wah, ini merupakan inovasi terbaru lagi ternyata ya. Ada beberapa metode yang digunakan Bang AS untuk perbaikan gagal ginjal. Kita sapa dulu beliau formulator dan juga motivator herbal kita Bang AS yang sudah ada di studio malam kali ini. Halo Bang AS, selamat malam. Halo Bina, selamat malam juga. Iya. Selamat malam juga kepada semua fan Hasan Sabila, juga sahabat Bang AS yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, dan yang ada di Facebook. Nah, Bang AS ada satu tema yaitu tentang metode perbaikan gagal ginjal ini kayaknya ada inovasi lagi ya Bang AS ya. Kayaknya Bang AS lebih memperdalam lagi mengenai yang namanya gagal ginjal ya Bang AS ya, karena pasien Bang AS untuk gagal ginjal ini kayaknya semakin banyak juga, kemudian dari kalangan manapun, karena sakit kan nggak pilih-pilih ya, bisa dari kalangan mana, kemudian juga dari berbagai kota yang ada di Indonesia ini sekarang sudah berbondong-bondong untuk mencari uh, kesembuhan lewat tangan beliau yaitu Bang AS untuk membantu bagaimana perbaikan dari gagal ginjal. Gagal ginjal di sini berarti apakah ini sudah yang mengalami cuci darah atau belum nih Bang AS? Sama, Sama ya. jadi pra dengan yang mereka yang sudah terkena gagal ginjal. Oke, berarti di sini nanti adalah gagal ginjal secara keseluruhan ya. Mau yang sudah cuci darah, Ya, mau yang belum. Nah, mari bareng-bareng kita akan mendengarkan seperti apa sih metode perbaikan dari gagal ginjal yang merupakan salah satu inovasi terbaru lagi dari Bang AS. Silakan Bang AS. terima kasih Nia. Terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila, sahabat Bang AS, dimanapun Anda berada. Terutama saudara-saudara saya yang ada di Medan, di Lampung, di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Banjarmasin ya. Kemudian mereka juga yang ada di Jawa, dari Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama daerah istimewa Yogyakarta. Baik. Sahabat Bang Ais juga yang ada di Malaysia, di Singapura, kemudian mereka yang ada di Arab Saudi, ya. Mereka tentunya selalu mengikuti tentang perkembangan ilmu kesehatan. Sebab belum lama kita mendengar bahwa gagal ginjal anak di bawah 5 tahun. Ini saya akan membahas gagal ginjal secara umum. Sahabat Bang AS, tentunya kalau sudah kita berbicara tentang gagal ginjal, pasti kita akan terpikir bahwa hidup kita tidak lama lagi. Ingat, gagal ginjal itu selalu ditandai dengan HB-nya selalu turun. Inilah yang akan kita bahas. Maka Bang AS lebih tepat di dalam materi ini memberi judul
metode perbaikan gagal ginjal. Kenapa harus seperti itu? Dasar alasannya adalah secara umum gagal ginjal, kreatin meningkat, urium meningkat, fungsi ginjal menurun. Sehingga orang berbondong-bondong mengejar Bang AS, bahkan rumah sakit untuk dicuci darahnya, agar urium dan kreatin menurun. Kembali ke titik normal. Memperbaiki gagal ginjal tidak seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya. Maka Bang AS akan membahas tentang perbaikan ginjal ini menyangkut dengan jaringan pencernaan. Jangan heran, nanti kalau Bang AS di dalam menangani gagal ginjal, kemudian Bang AS memperbaiki lambung. Kemudian saya akan memperbaiki tulang belakang. Ada kerusakan pada tulang belakang dan saraf pada tulang belakang. Ibu, Bapak, sahabat Bang AS, jika ginjal ini bermasalah, habislah semua tenaga kita. Karena apa? Ginjal mampu menyaring sisa-sisa metabolisme atau ampas metabolisme, kemudian yang berlebih dibuang melalui urin, sisanya dikembalikan lagi kepada tubuh. Apa itu? Protein, zat besi, kalium, zat hijau daun. Semua itu untuk stamina manusia, termasuk zat gula. Yang berarti kita harus juga memperhatikan apakah penderita pankreas ini bukan harus gula ya Bu ya. Penderita pankreas ini sehat. Karena rusaknya pankreas ini akan ngedroplah stamina seseorang. Maka langkah-langkah untuk menangani gagal ginjal itu yang ditandai dengan meningkatnya urium dan kreatin. Ya, itu gagal ginjal. Langkahnya ada berapa? Ada 10. Yang Bang AS temukan ya Bu ya. Ada 10. Kita akan belajar dari sini. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan saraf pada punggung. Kemudian kita lanjut lagi yang kedua, kita harus memperhatikan sumsum pada tulang belakang. Kenapa? Kalau HB itu turun, sumsum tulang belakang tidak memproduksi sel darah merah dan sel darah putih, maka orang menjadi pucat, gemetar, tidak mempunyai tenaga dan tidak kuat berdiri. Apakah orang yang tidak kuat berdiri itu disebut stroke? Tidak. Ini hubungannya dengan gagal ginjal. Bukan dengan pembuluh darah otak. Setiap sumsum tulang belakang bermasalah, maka dia tidak mampu lagi untuk melahirkan, memproduksi sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah. Sehingga stamina menurun. Diikuti HB turun, drop.
Tuh ya. Terus kemudian yang ketiga apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan kesehatan lambung. Ya kan Pak, yang tadi saya ungkap di opening saya tadi, di depan tadi saya sudah mengatakan bahwa lambung adalah kelenjar pencernaan yang posisinya sejajar dengan ginjal. Lambung, Pak. Begitu lambung bermasalah, katakanlah lambung terjadi asam lambung, lambung terjadi mah akut, maka gagal ginjal ini tidak mampu lagi untuk memproduksi nutrisi yang masuk, obat yang masuk, karena lambung lagi bermasalah. Begitu ada makanan masuk, nutrisi masuk, lambung langsung tidak bisa bekerja. Terus yang keempat adalah memperhatikan kondisi HB drop. Bagaimana kalau HB drop? Teori Bang AS, memperbaiki modula ginjal dengan sel darah muda. Ya. Ini yang kita perbaiki. Sebelum terjadinya darah merah. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Bang AS caranya sih pakai sayuran. Untuk meningkatkan HB ini, pakai sayuran. HB kan dia butuh oksigen. HB butuh protein. Kemudian HB juga butuh zat besi. Ini dipadukan. Sayuran apa yang mengandung itu masukkan ke dalam satu resep. Untuk di blender, diambil airnya kemudian diminum. Yang kelima, kita harus memperhatikan pembuluh darah ginjal. Nah, inilah Pak. Maka data cek medis, ya, Bapak harus tanyakan kepada si pasien. Ada masalah nggak pada pembuluh darah ginjal? Kan pembuluh darah ginjal itu dia akan membawa nutrisi kepada ginjal, disaring. Nah, yang dibawa apa? Termasuk protein, zat besi, kalium, dan sebagainya. Yang dibawa ya, dibuang kelebihan ini. Sisanya masuk lagi ke dalam tubuh, disimpan oleh hati. Paham ya Pak ya? Ketika jantung, otak, mata, rambut, kulit membutuhkan, hati membuka. Semua vitamin dikeluarkan. Paham ya? Kerja tubuh manusia. Terus yang keenam, kita harus memperhatikan saraf ginjal. Adakah saraf ginjal ini bermasalah? Saraf ginjal ini perintah dari otak ke organ ginjal. Itu saraf ginjal, Pak. Ketika kita akan melepaskan urin, ya, atau limbah, itu perintah dari otak. Terpikir di pikiran kita, waduh kok sepertinya saya pingin kencing ya. Maka Bapak ke belakang langsung keluar. Itu artinya perintah lewat saraf. Kira-kira saraf itu ada gangguan tidak? Yang membuat gangguan itu apa? Kapur. Kemudian kita lanjut ya Bapak ya. Apalagi yang harus kita perhatikan untuk memperbaiki gagal ginjal, yaitu korteks renalis. Apa itu? Dia berfungsi sebagai pelindung struktur dalam dari kerusakan. Bentuknya tipis seperti kulit telur. Pelindung. Ya. Itu korteks. Melindungi.
agar tidak tumbuh bakteri, agar tidak terkena virus. Tugasnya korteks. Kita lanjut lagi, pelvis renalis ini, pelvis ini tempat menampung urin sementara sebelum dikeluarkan. Ya, jadi transit ya Pak ya. Sebelum diberangkatkan, sebelum dikeluarkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, masuklah kita di dalam saringan ginjal yang harus kita perbaiki, yaitu glomerulus. Ini saringan ginjal, Bu. Jenis saringan ginjal yang menyaring limbah-limbah yang ada di darah, kemudian dibuang melalui urin. Limbah ini berupa racun darah serta membuang cairan yang berlebih dari tubuh. Kemudian kita lanjut lagi, itu baru 9 tadi. Yang ke-10 yaitu corpus renalis. Corpus renalis itu berfungsi menyaring protein. Ya, saya garis bawahi. Berfungsi menyaring protein kembali yang dapat digunakan oleh tubuh. Hampir semua organ kita membutuhkan protein. Otak, protein. Mata, protein. Kulit, protein. Jantung, sama. Otot, iya. Saraf, iya. Itu kerja korpus. Mengembalikan ke dalam tubuh. Apabila, nih ya pertanyaan saya Bu ya, apabila ke-10 hal tadi yang saya sebutkan di atas bermasalah, maka apa yang akan kita dapatkan? Jawabannya gagal ginjal. Tanda-tandanya apa? HB drop, urium meningkat, kreatin meningkat. Tanda-tandanya. Baik, kita lanjut Ibu ya. Efek ke-10 tadi, yang 10 tadi Bu ya, dari bla 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 yang saya jelaskan ya Bu ya, maka efeknya ada 10 lagi di atas, yang efek dari 10 di atas tadi, terhadap ginjal. Efeknya terhadap ginjal akan muncul 10 masalah lagi. Efeknya. Ranking atas, ranking tertinggi, gagal ginjal. Itu baru 1. Efek dari 10 tadi kita tidak perhatikan Pak ya. Yang kedua, fungsi ginjal melemah. Fungsi ginjal melemah. Artinya kalau sudah melemah ini, hati-hati, ini ada sinyal yang akan membuat menjadi gagal ginjal. Kalau sudah lemah berarti dia tidak mampu lagi bekerja secara maksimal. Semua limbah-limbah yang ada di metabolisme tidak bisa terbuang yang berupa cair lewat urin. Karena lemah, terjadilah penumpukan. Kalau sudah menumpuk, gagal ginjal. Kemudian masalah yang kita hadapi lagi, kalau sudah terjadi gagal ginjal, maka akan terjadi kaki bengkak. Selanjutnya muncul gatal-gatal. Bapak Ibu, kalau ini kasus ginjal, muncul gatal-gatal,
jangan ibu memakai obat gatal. Ya. Apapun mereknya. Ini dari ginjal ibu. Jangan dibebani lagi obat yang lain. Biarkan saja. Kenapa? Gatal itu bertanda meningkatnya bakteri dan virus di dalam ginjal. Kenapa? Karena limbah menumpuk. Yang kelima adalah tidak bisa kencing, bumpet orang Jawa bilang. Kenapa? Karena limbahnya sudah di aluran kemih tidak bisa keluar karena banyaknya limbah. Saringan limbah tidak bisa lagi memisahkan mana yang harus untuk tubuh, mana yang harus saya buang, akhirnya menumpuk. Karena tumpukan itu menjadi bumpet, buntu. Saraf melemah. Perintah otak tidak jalan karena saraf melemah. Akibatnya apa? Kaki bengkak. Akibatnya apa? Tangan bengkak. Akibatnya apa? Perut membuncit. Akibatnya apa? Gosong. Wajah menjadi berubah menjadi kehitam-hitaman. Itu hasil sampah metabolisme. Yang keenam adalah perut membuncit. Ya. Dari masalah ini tadi kita terjadi gagal ginjal, akhirnya perut membuncit. Yang ketujuh, HB ngedrop. Tadi sudah saya jelaskan. Warna kulit, yang kedelapan warna kulit menjadi gelap, sudah juga saya jelaskan. Kenapa? Karena banyaknya sampah di dalam metabolisme. Kenapa? Karena protein tidak bisa dibutuhkan lagi untuk kulit. Terus yang kesembilan yaitu kaki mati rasa atau ngedibel atau neuropati. Itu yang kesembilan Bu ya. Nah, jadi wajar Bu. Kaki butuh juga protein. Di kaki kan di situ ada tulang, ada darah pena, di situ ada saraf, ada otot, ada urat pada kaki. Tapi tidak ada protein, ya mati Pak kaki Pak. Sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang ke-10 yaitu napas pendek. Genap ya, 10 ya. Kenapa napas pendek? Secara otomatis HB drop, kurang protein, kurang zat besi, bermasalah pada tulang belakang, maka napas jadi pendek. Ya. Bapak dan Ibu, kita akan kembali lagi pada teori bagaimana meracik herbal untuk memperbaiki gagal ginjal. Ya, baik Bu, saya akan menggunakan benalu. 1. Tulis dulu Bu, Bapak Ibu ya resepnya. Resep perbaikan gagal ginjal. Berarti perbaikan itu 10 yang tadi Pak ya. 10 yang saya ungkapkan tadi. 1. Benalu pinus 6 lembar. Benalu kemuning 10 lembar. Benalu kemuning ini dia mempunyai khasiat untuk mendorong urin keluar, Pak. Untuk membawa semua kotoran itu keluar. Itu pakai benalu kemuning. Supaya dimengerti ya, Pak ya.
Kemudian yang ketiga, benalu kayu putih 10 lembar. Ini untuk mematikan bakteri dan virus. Benalu kayu putih ini. Ya. Agar tidak ada lagi bakteri di dalam ginjal. Paham Pak ya? Semua perbaikan saraf saya menggunakan siput laut. Siput laut, Bapak gunakan sekitar 12 siput laut. Ya, siput laut Pak ya. Kemudian Bapak rebus. Sama tempurungnya Bapak rebus. Bersama ini tadi dengan ukuran air 6 gelas, sisakan 3 gelas, diminum pagi, siang, malam. Ya. Benalu pinus. Tadi sudah. Benalu kemuning. Benalu kayu putih. Siput laut. Satukan, rebus, setelah dicuci bersih, kemudian diminum dengan 6 gelas air, direbus tadi Pak, jadi 3 gelas, diminum pagi, siang, malam. Kemudian ini produknya masuk di mana Pak? Nah ini produknya saya khususkan Bu, ini menjadi racikan khusus untuk penderita gagal ginjal Bu ya. Racikan khusus Bang AS. Kalau baru kebangetan, protein berlebih, sehingga membuat kreatin menjadi tinggi, urium menjadi tinggi, HB ngedrop, baru lepas. Racikan khusus Bang AS. Untuk menyelamatkan Bapak yang gagal ginjal. Ini masuk di racikan khusus. Baik. Ini akan dikeluarkan kalau dibutuhkan. Ya, jadi nanti Bapak berdasarkan konsultasi kita, saya memvonis bahwa Pak saatnya untuk memberikan racikan khusus pada gagal ginjal, baru Bapak gunakan. Begitu ya, karena urutannya untuk memperbaiki ginjal ada lambung, ada pankreas, ada limpa gitu Pak ya. Ini kita satukan, termasuk ginjal itu sendiri. Baik. Begitu Bapak Ibu, saya Bang AS mohon diri. Kita akan ketemu di lain kesempatan sahabat Bang AS yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, juga mereka yang ada di Facebook. Selamat malam, salam sehat alami. Baik, sedulur dan juga sahabat Bang Ais dimanapun Anda berada. Jadi untuk resep kali ini kalau ditanya obat jadinya apa, obat jadinya adalah by request. Jadi setelah Anda nanti mungkin berkonsultasi dulu ya Bang ya. Biasanya berkonsultasi dulu ketika mungkin kok mengalami seperti tanda-tanda yang tadi diberikan Bang Ais atau seperti apa. Nanti bisa berkonsultasi dulu, Bang Ais baru bisa memberikan racikan khusus yang terdiri dari benalu pinus, benalu kemuning, benalu kayu putih, dan yang luar yang masuk di sini dari hewan adalah ada namanya siput laut yang tadi ada 12 direbus sekalian cangkang-cangkangnya ya. Terima kasih Bang Ais untuk inovasinya di malam kali ini. Tentunya ini inovasi yang sangat ditunggu-tunggu juga oleh para fans dan juga sedulur Bang Ais yang mungkin di rumah atau mengalami gagal ginjal, kreatin dan urium tuh naik, kemudian HB rendah seperti tadi ya Bang Ais. Sebabnya ini nanti bisa konsultasi dengan beliau, akan mendapatkan racikan ini nggih. Matur nuwun Bang Ais untuk malam kali ini di Beres Bedah Resep bersama formulator dan juga motivator herbal kita. Terima kasih buat teman-teman di TikTok, terima kasih buat teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, dan juga teman-teman di 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Saya Mia Kayu Panis. Aduh, kayu apa sih saya? Masih manis enggak sih? Saya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.